Langit di atas wilayah perbukitan Gunung Sari mulai memurung sejak siang. Udara yang tadi hangat berubah menjadi dingin, diselimuti aroma tanah kering yang sebentar lagi akan dibasahi hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Pak Gino dan istrinya, Bu Lastri, mengendarai motor tua mereka melewati jalan kecil yang membelah kebun cengkeh dan petak-petak sawah. Keduanya berencana mengunjungi saudara jauh di desa Ngadirejo, desa kecil yang terletak di balik bukit dan hanya bisa dicapai melalui jalan sempit yang kadang berubah menjadi tanah licin bila hujan turun. Sebenarnya mereka sudah berjanji akan berangkat pagi. Tapi karena urusan di rumah tak kunjung selesai, ayam belum diberi makan, gas habis, dan harus beli dulu ke warung Mbak Nur. Barulah mereka benar-benar bisa berangkat setelah zuhur. "Ayo cepetan mas, langit udah mendung," kata Bu Lastri sambil menata tas kecil di pangkuannya. Iya, sabar toh. Ini jalanan kecil semua, kudu pelan," jawab Pak Gino sambil menurunkan gigi motor. Perjalanan masih menyenangkan di awal. Angin sejuk, pemandangan sawah hijau, dan suara burung dari kejauhan seolah menjadi teman jalan. Namun tak lama, angin berubah jadi dingin, menggigit. Awan hitam menggantung berat. Ucapan Bu Lastri seperti jadi kenyataan. Hujan rintik mulai turun, cepat berubah menjadi deras. "Bu, kita ndak bakal nyampe kalau kehujanan gini," seru Pak Gino sambil menepi. Tak ada warung, tak ada bangunan lain. Jalanan lengang. Di sisi kiri, hanya deretan pohon jati dan sesekali kebun milik warga. Tapi di tikungan berikutnya, di balik semak dan rumpun bambu, tampaklah sebuah rumah kayu sederhana. Tak besar, tapi bersih dan terawat. Letaknya agak tersembunyi, sedikit di bawah lereng. Pak Gino berhenti. Ia menoleh ke Bu Lastri yang sudah menggigil karena baju batiknya mulai basah. "Kita neduh dulu ya Bu, ndak enak kalau lanjut, jalannya licin." Bu Lastri mengangguk. Mereka menuntun motor menuruni jalan kecil menuju rumah tersebut. Di teras rumah, seorang laki-laki tua keluar dengan payung bambu di tangannya. "Neduh aja mas, Mbak, hujannya deres bener. Masuk wae, nggak usah sungkan," ucap si bapak dengan senyum ramah. Pak Gino dan Bu Lastri saling pandang, lalu tersenyum lega. Mereka masuk ke rumah itu sambil mengucap terima kasih. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dan berlantaikan papan yang masih kokoh. Di dalam, aroma kayu dan minyak kayu putih tercium samar. Seorang ibu tua muncul dari balik dapur, mengenakan kebaya dan selendang batik. Ia menyambut dengan ramah, lalu mengajak Bu Lastri duduk di ruang tamu yang sejuk. "Ndak usah malu-malu. Duduk Bu, saya buatkan minum dulu ya," tawar si ibu dengan suara lembut. "Ah, nggak usah Bu. Maaf, udah ngerepotin," jawab Bu Lastri sambil tersenyum sopan. Si ibu cuma tersenyum dan masuk kembali ke dapur. Sementara itu, Pak Gino duduk di kursi kayu yang menghadap ke jendela, memandang hujan yang turun deras membasahi kebun di depan rumah. Si bapak yang tadi menyambut mereka duduk di seberangnya, mengajak ngobrol ringan tentang cuaca, tentang jalanan licin, dan tentang sawah di sekitar. Pak Gino merasa nyaman. Obrolan mereka seperti obrolan biasa antara orang desa. Tak ada yang aneh. Bahkan ketika teh hangat disajikan oleh si ibu, lengkap dengan pisang rebus di piring anyaman bambu, semua terasa wajar. "Dari mana mas?" tanya si bapak sambil menyeruput tehnya. "Dari Pasir Kidul, mau ke Ngadirejo, mau silaturahmi ke adik sepupu istri," jawab Pak Gino.
Oh alah, Ngadirejo. Wah, ini jalan tembus memang jarang dilewati orang. Tapi enak, lebih cepat. Sayangnya yaitu, kalau hujan, licin banget, jawab si bapak sambil menggeleng. Mereka mengobrol hampir setengah jam. Hujan masih deras. Tapi, suasana hangat di rumah itu membuat waktu terasa lebih ringan. Bu Lastri, yang awalnya kedinginan kini mulai nyaman. Ia membantu si ibu membereskan piring di meja, meski ditolak dengan halus. Sudah, ibu istirahat aja. Ini rumah cuma seadanya, nggak bisa nyuguhi apa-apa selain teh dan pisang, ucap si ibu tersenyum. Oh, ndak apa-apa. Justru ini luar biasa baik. Sekarang jarang loh ada orang sebaik ini, jawab Bu Lastri tulus. Menjelang maghrib, hujan mulai mereda. Kabut mulai naik dari kebun, menandakan malam akan segera datang. Pak Gino merasa harus segera melanjutkan perjalanan sebelum gelap betul. Bu Pak, matur nuwun sanget, sudah ditampung di rumah panjenengan. Kami sungguh nggak enak, ujar Pak Gino sambil pamit. Lain kali mampir wae, ndak usah sungkan-sungkan, ucap si ibu sambil mengantar sampai depan rumah. Pasangan suami istri itu kembali ke motor mereka dan melanjutkan perjalanan. Malam turun perlahan dan meski jalanan masih basah, mereka berhasil sampai ke rumah saudara dengan selamat. Sepanjang malam itu, Bu Lastri tak henti-henti membicarakan betapa baiknya pasangan tua tadi. Ndak nyangka ya, Mas, di tempat terpencil kayak gitu masih ada orang-orang tulus. Rumahnya bersih, hangat, dan sopan banget mereka. Pak Gino mengangguk. Ia juga merasa ada ketenangan aneh di rumah itu. Bukan menyeramkan tapi seperti damai. Esok harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah itu sebentar. Bukan cuma untuk berterima kasih, tapi juga membawa sedikit bingkisan, gula, kopi, dan pisang tanduk yang dibeli dari pasar pagi. Mereka melewati jalur yang sama. Jalan setapak menurun yang menuju rumah itu masih mereka ingat betul. Namun, saat mereka sampai di tempat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Rumah itu tak ada. Tak ada rumah, tak ada halaman, tak ada pagar bambu. Yang ada hanya sebuah pohon randu besar yang menjulang di tengah lahan, dikelilingi rumput tinggi dan semak. Pak Gino menghentikan motornya. Mereka berdua turun dan mendekat. Loh, Mas, ini kemarin di sini kan? Bisik Bu Lastri dengan suara tercekat. Pak Gino diam. Wajahnya berubah. Ia melangkah pelan ke bawah pohon itu, memandangi akar besar yang mencuat dari tanah, seperti tangan menggenggam bumi. Tak ada tanda-tanda rumah pernah berdiri di situ. Tanahnya datar, ditumbuhi ilalang liar. Tapi anehnya, mereka masih ingat betul letak teras, kursi kayu, bahkan suara pintu kayu yang berderit. Angin bertiup pelan. Daun pohon randu bergoyang-goyang pelan, dan dari arah semak, aroma teh hangat dan pisang rebus seolah terbawa angin. Sebentar saja, lalu lenyap. Pak Gino dan Bu Lastri berdiri mematung di depan pohon randu itu. Daunnya bergoyang tertiup angin pagi, batangnya besar dengan permukaan kasar dan lekuk-lekuk tua yang menandakan pohon ini sudah berdiri puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun lamanya. Mas, aku yakin betul kemarin itu rumahnya di sini. Suara Bu Lastri gemetar antara bingung dan cemas. Pak Gino mengangguk perlahan. Iya Bu, aku juga yakin. Turunan ini, tikungan tadi, semua persis. Tapi sekarang, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Karena memang tak ada kata yang bisa menjelaskan keanehan ini secara masuk akal. Pak Gino
menelusuri sekitar pohon. Ia berharap menemukan sisa-sisa bangunan, bekas pondasi, batu bata, potongan kayu, apapun yang bisa membuktikan bahwa kemarin mereka berteduh di rumah sungguhan. Tapi tidak ada apa-apa. Tanah di bawah pohon itu rata, sedikit lembab karena hujan semalam, tapi tak ada jejak manusia. Bahkan bekas ban motornya pun seolah menghilang. Bu Lastri masih berdiri diam, memeluk tas yang berisi bingkisan yang mereka siapkan pagi-pagi tadi. "Jangan-jangan kita salah tempat, Mas," katanya pelan, walau nadanya sendiri tak yakin. "Kalau salah, ndak mungkin dua-duanya yakin. Coba kita tanya orang," jawab Pak Gino. Mereka memutuskan untuk naik lagi ke jalan utama, lalu berjalan ke arah kebun yang terlihat dari tikungan sebelumnya. Di sana, tampak seorang lelaki paruh baya sedang membersihkan rumput di pinggir ladang. Pak Gino menyapa, "Permisi, Pak." Lelaki itu menoleh, tersenyum ramah. Ia mengenakan topi caping dan kaos lengan panjang yang sudah luntur warnanya. "Mau tanya, Pak, di bawah sana yang ada pohon randu besar. Kemarin saya sempat berteduh di rumah kayu, dihuni sepasang suami istri tua. Tapi kok sekarang rumahnya sudah nggak ada ya, Pak?" tanya Pak Gino hati-hati. Si lelaki berhenti mencabut rumput. Keningnya berkerut. "Pohon randu? Oh, yang itu ya?" Ia menunjuk ke arah tempat mereka tadi berdiri. "Lah, di situ ndak ada rumah, Pak. Pohon itu sudah ada sejak saya kecil. Saya umur 47 sekarang." Pak Gino dan Bu Lastri saling pandang. Jantung mereka mulai berdegup lebih cepat. "Bapak yakin? Kami baru saja ke sana kemarin sore, hujan besar, dan berteduh di rumah kayu di bawah pohon randu itu. Penghuninya ramah, suami istri tua. Rumahnya bersih dan..." "Wah, ndak mungkin, Pak," potong lelaki itu. "Pohon randu itu nggak pernah ada rumah di sekitarnya. Orang sini malah percaya itu pohon angker. Kalau lewat malam hari, banyak yang elak jalur itu." Pak Gino terdiam. Bu Lastri mencengkeram lengannya lebih erat. "Angker? Maksudnya gimana, Pak?" tanya Bu Lastri lirih. "Ya, cuman cerita-cerita orang tua zaman dulu sih. Katanya, pohon itu pernah jadi tempat tinggal makhluk halus. Kadang orang lihat lampu menyala dari bawah sana, padahal hendak ada rumah. Tapi, ya, namanya cerita desa. Saya sendiri belum pernah lihat," jawab lelaki itu santai, lalu melanjutkan mencabuti rumput. Mereka berterima kasih dan kembali ke tempat semula, berdiri lagi di hadapan pohon randu itu. Kali ini, ada sesuatu yang terasa lebih jelas. Getaran aneh di udara. Bau kayu basah yang kemarin terasa hangat, kini seolah berubah menjadi lembab dan suram. "Mas, kemarin kita makan pisang rebus di sana. Duduk di kursi kayu, bahkan sempat ke kamar mandi," ucap Bu Lastri, seperti mengulang-ulang fakta, agar pikirannya bisa menolak yang tak masuk akal. Pak Gino menatap batang pohon itu. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Ada paku karatan yang tertancap di batangnya, setinggi pinggang, dan menggantung di sana. Sehelai kain lusuh seperti bekas selendang batik. Ia memanggil Bu Lastri. "Lihat ini, Bu, kainnya." Bu Lastri mendekat, lalu membuka lebar matanya. Ini mirip selendang yang dipakai ibu tua itu kemarin. Motifnya mirip banget. Selendang itu tampak sudah usang. Warnanya pudar, bagian ujungnya tercabik, seperti tertinggal begitu saja. Pak Gino tak berani menyentuhnya. Perlahan, ia mundur. "Bu, ayo kita balik dulu. Ini mulai ndak masuk akal." Sepanjang perjalanan pulang ke rumah saudaranya, mereka tak banyak bicara.
Pikiran masing-masing seperti dipenuhi teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Namun malam itu, Pak Gino tak bisa tidur. Ia terus memikirkan pengalaman mereka. Kalau memang itu bukan rumah biasa, siapa mereka berdua yang menyambut kami? Kenapa terasa begitu nyata? Paginya, ia memutuskan untuk bertanya kepada salah satu warga tertua di desa saudaranya. Namanya Mbah Kromo. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Dikenal sebagai orang yang menyimpan banyak cerita tentang daerah sekitar. Mbah Kromo menyambut mereka di beranda rumahnya yang teduh. Setelah Pak Gino menceritakan apa yang terjadi, Mbah Kromo mengangguk pelan. Ia diam beberapa saat, seperti mengingat sesuatu yang jauh. Pohon randu di bawah tikungan? Loh, itu tempatnya Pak Wiryo dan Bu Sarinem dulu tinggal, katanya pelan. Pak Gino menatap Mbah Kromo. Jadi memang dulu ada rumah di situ? Dulu, iya. Tapi itu sudah lama sekali. Mungkin hampir 50 tahun lalu. Mereka tinggal di rumah kayu kecil. Orangnya baik, suka menolong. Tapi, suatu malam, rumah mereka kebakaran. Katanya, karena lampu minyak tumpah. Dan mereka meninggal. Keduanya terjebak di dalam rumah. Setelah kejadian itu, tiba-tiba tumbuh pohon randu. Dan sejak itu, tak ada yang berani bangun rumah lagi di sekitar sana. Suasana jadi hening. Pak Gino dan Bu Lastri merasa sekujur tubuhnya merinding. Ingatan mereka akan senyum ramah Bu Sarinem, suara pelan Pak Wiryo, teh hangat, dan pisang rebus. Semua masih jelas, seperti kemarin. Jadi, mereka yang kami temui kemarin? Tanya Bu Lastri lirih. Mbah Kromo hanya menatap jauh ke kebun belakang, lalu mengangguk kecil. Kadang, roh yang belum tenang masih hidup dengan cara mereka sendiri. Mungkin karena mereka masih ingin menolong, masih ingin melayani tamu, seperti dulu saat masih hidup. Pulang dari rumah Mbah Kromo, langkah Pak Gino dan Bu Lastri terasa berat. Rasanya seperti membawa pulang cerita yang semestinya tidak mereka dengar. Udara siang itu panas, tapi tubuh mereka merinding terus, seolah dingin dari tempat semalam masih melekat di kulit. Di rumah Pak Darto, saudara sepupu mereka yang tinggal di desa Ngadirejo, Bu Lastri hanya duduk termenung di pojok ruang tamu. Malam pun turun perlahan, membawa suasana yang makin lengang. Desa Ngadirejo, yang memang tidak terlalu ramai, terasa makin sepi. Lampu-lampu rumah penduduk mulai menyala. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar rumah yang membuat tubuhnya kaku. Suara seperti sesuatu jatuh dari pohon. Suara khas buah randu yang matang jatuh menghantam tanah. Tapi bukankah di sekitar rumah ini tak ada pohon randu? Ia bangkit, berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Gelap, tak terlihat apa-apa, hanya halaman samping yang ditumbuhi semak. Tapi entah kenapa, dari kegelapan itu, tercium aroma yang sangat dikenalnya. Teh, hangat, dan kayu terbakar. Jantungnya berdegup cepat. Ia menutup jendela perlahan, lalu berjalan ke arah dapur, hendak mengambil air. Saat itulah ia mendengar sesuatu dari ruang tengah. "Mas Gino, sudah ngantuk, Mas?" Suara itu lirih, halus, dan sangat dikenalnya. Itu suara Bu Sarinem, suara perempuan tua yang kemarin menyambut mereka, menyuguhkan teh dan pisang rebus. Tapi, bagaimana bisa? Tubuhnya mematung. Ia menoleh perlahan. Ruang tengah kosong. Tapi, gelas yang tadinya di rak kecil dekat jendela, sekarang ada di meja. Dan di dalamnya, ada teh hangat. Pak Gino mundur perlahan, menahan napas. Ia menoleh ke arah kamar.
Bu Lastri juga mendengar sesuatu dan kini berdiri dengan wajah pucat di ambang pintu. "Mas, kamu juga dengar?" Pak Gino mengangguk. Ia menggandeng tangan istrinya dan mengajak duduk di kursi dekat pintu kamar. Keduanya saling genggam erat. Jantung berdebar, keringat dingin membasahi dahi. "Aku rasa mereka ikut kita pulang," bisik Bu Lastri. "Tapi, kenapa?" Pak Gino memejamkan mata, mencoba meraba-raba maksud yang tersembunyi. Ia bukan orang yang mudah percaya hal gaib, tapi apa yang mereka alami terlalu nyata untuk diabaikan. "Aku harus balik ke sana, Bu," katanya tiba-tiba. "Besok pagi, sendirian." "Ke pohon randu itu?" tanya Bu Lastri kaget. "Mas, itu bahaya." "Aku harus bicara, atau setidaknya pamit. Mereka pasti punya alasan menampakkan diri lagi." Bu Lastri menggeleng pelan. Tapi ia tahu suaminya sudah tekad bulat. Keesokan paginya, sebelum matahari tinggi, Pak Gino sudah siap dengan jaket tipis dan senter kecil di sakunya. Ia naik motor ke arah jalan tempat mereka berteduh. Kali ini, ia pergi sendiri. Sampai di tikungan itu, ia matikan motor dan berjalan kaki menyusuri jalur tanah ke arah pohon randu. Langit masih teduh, kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Udara lembab dan sekali lagi aroma kayu terbakar samar-samar menguar dari bawah. Pohon randu itu masih berdiri kokoh, daunnya bergerak pelan, dan untuk sesaat, suasana kembali seperti sore saat mereka berteduh di rumah Pak Wiryo dan Bu Sarinem. Bahkan, suara ayam berkokok terdengar, dan dari arah belakang pohon, samar-samar terdengar suara ember ditaruh ke tanah. Pak Gino mendekat, dan di sanalah untuk sesaat yang menegangkan. Ia melihat sesuatu. Sosok Pak Wiryo, duduk di kursi rotan tua, tersenyum. Di sampingnya, Bu Sarinem keluar dari balik pohon, membawa nampan kecil berisi teh. Pak Gino tidak bergerak. Takut? Ya, tapi rasa ingin tahu dan rasa terima kasih yang belum selesai lebih besar dari rasa takutnya. "Pak, Bu," suaranya gemetar. Pasangan itu tidak menjawab, tapi tetap tersenyum. Senyum yang sama seperti kemarin, ramah, tulus, seolah senang melihat tamu kembali berkunjung. "Terima kasih sudah bantu kami kemarin," lanjut Pak Gino. "Kami tidak tahu siapa sebenarnya Bapak dan Ibu, tapi kami tidak akan lupa." Pak Wiryo bangkit perlahan, mendekat. Ia tak mengeluarkan suara, tapi dari matanya ada isyarat, seolah berkata, "Jangan takut, kami hanya ingin dikenal." Pak Gino menunduk perlahan, sebagai tanda hormat. Saat ia menoleh kembali, keduanya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya angin sejuk yang berhembus pelan. Tak ada lagi suara, tak ada aroma teh, tak ada kursi rotan, dan tak ada nampan. Hanya sehelai daun randu yang jatuh pelan mendarat tepat di depan kakinya. Sesampainya di rumah, wajah Pak Gino tampak tenang. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk bersama istrinya, menggenggam tangan perempuan yang selama 2 hari ini ikut mengalami keganjilan yang sama. "Mas, ada apa di sana?" Pak Gino tersenyum kecil. "Mereka cuma pengen dikenang, Bu, dan mungkin pengen dianggap ada." Malam itu hujan kembali turun. Lebat, deras, hampir seperti sore saat Pak Gino dan Bu Lastri pertama kali berteduh di rumah yang kemudian ternyata tidak pernah ada. Petir menyambar sesekali, membelah langit desa Ngadirejo yang sudah sejak sore diselimuti mendung. Di dalam rumah Pak Darto,
suasana tegang. Bulastri duduk dekat jendela, memandang keluar dengan cemas. Hatinya was-was, bukan hanya karena hujan dan petir, tapi karena firasatnya yang beberapa kali tak meleset, mengatakan bahwa malam ini akan ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak biasa. Pak Gino baru saja selesai mandi. Ia duduk di ruang tengah, menyeka rambutnya dengan handuk kecil. Sejak ia kembali dari pohon randu tadi pagi, wajahnya memang lebih tenang, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berubah, lebih dalam, lebih merenung. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Seketika, semuanya gelap gulita. Hujan deres, listriknya mati, Mas, gumam Bulastri, bangkit mengambil senter dari laci. Namun, sebelum ia sempat menyalakan senter, mereka berdua mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. "Assalamualaikum." Suara itu lirih, sangat sopan, dan terdengar dari arah pintu depan. Pak Gino dan Bulastri saling pandang. Siapa yang datang malam-malam begini saat hujan deras dan listrik padam? "Siapa ya?" bisik Bulastri. Pak Gino mendekati pintu perlahan, tapi belum sempat ia membuka, terdengar ketukan 3 kali, lembut tapi jelas. Pak Gino memberanikan diri membuka pintu. Tak ada siapa-siapa, hanya halaman depan yang becek dan air hujan yang menetes dari atap. Tapi, anehnya, di depan pintu terdapat nampan kecil, terbuat dari anyaman bambu, seperti nampan jadul, dan di atasnya, 1 gelas teh hangat yang masih beruap. Sepiring pisang rebus Pak Gino menatap lama. Ini persis seperti yang disuguhkan oleh Pak Wiryo dan Bu Sarinem saat mereka berteduh. Bahkan gelasnya pun sama, yang kuno, motif bunga mawar di sisi kaca. "Mas, itu." Suara Bulastri gemetar dari belakang. Pak Gino mengangguk pelan. Ia membungkuk, mengangkat nampan itu dengan hati-hati dan membawanya masuk. Mereka duduk berdua, menatap teh dan pisang itu tanpa berani menyentuhnya. Hujan masih mengguyur deras di luar, seolah langit ikut menyampaikan sesuatu. "Apa maksud mereka, Mas?" tanya Bulastri lirih. Pak Gino memandangi uap dari gelas teh, matanya menerawang. "Mereka datang malam ini karena ingin memberi pesan, Bu. Aku bisa rasakan. Mereka bukan marah, bukan juga gentayangan. Mereka hanya ingin didengar." Bulastri menarik napas dalam. "Mas, apa kita salah datang ke rumah itu dulu?" "Tidak, Bu. Justru karena kita datang, mereka bisa ada lagi, walau sebentar." Malam itu mereka tidur tak nyenyak. Suasana rumah terasa berbeda, seolah ada kehadiran yang tak terlihat, tapi tidak mengancam. Seperti sedang diawasi dengan damai. Aroma teh dan pisang masih tercium dari nampan di meja, walau mereka tak menyentuhnya. Pagi harinya, cuaca cerah di Ngadirejo. Matahari bersinar hangat menembus jendela rumah Pak Darto, menyapu lantai kayu dan perabotan sederhana yang bersih. Pak Gino dan Bulastri mengemasi barang, bersiap kembali ke rumah. Sebelum benar-benar pamit, mereka kembali sekali lagi ke pohon randu itu. Tidak dengan maksud mencari keanehan, bukan pula karena penasaran, melainkan sebagai bentuk pamit, seperti kepada tuan rumah yang pernah menolong di kala genting. Pak Gino membawa setangkai bunga melati dan selembar kain putih kecil yang ia ikat perlahan di salah satu akar randu yang menjulur. Ia tak mengucap mantra, tak berdoa keras, hanya menunduk dan berkata pelan, "Terima kasih sudah menerima kami, sudah memberi tempat berteduh di saat kami paling membutuhkan." Sebelum beranjak, Bulastri menepuk ringan batang randu. "Kami pulang ya, semoga damai selalu menyertai." Mereka pun meninggalkan tempat itu,
menyusuri jalan kecil kembali ke rumah Pak Darto. Setiba di rumah, Pak Darto sudah menyiapkan wedang jahe di teras. Ia tersenyum lebar melihat mereka kembali dari pohon randu. "Udah pamitan ya?" tanyanya. Pak Gino mengangguk. "Sudah." Entah kenapa, rasanya seperti pamit sama orang tua sendiri. Pak Darto tertawa pelan. "Ya, memang begitu rasanya. Banyak orang sini dulu juga nganggep Pak Wiryo dan Bu Sarinem kayak simbah sendiri. Meski nggak semua pernah ketemu." Mereka duduk sejenak, menyesap wedang jahe sambil menikmati pagi terakhir di desa itu. "Aku masih nggak habis pikir," ujar Bu Lastri. "Bagaimana mungkin sebuah rumah bisa muncul kembali dengan detil yang nyata? Rasa teh, pisang rebus, bahkan motif gelas, semua terasa begitu hidup." Pak Darto menimpali, "Kalau kata simbah-simbah dulu, itu bukan sekadar rumah, itu kenangan yang kuat. Kebaikan itu kalau dilakoni terus-menerus, bisa nempel di tempatnya, bisa jadi semacam energi yang nyimpan memori." Pak Gino memandang jauh ke arah jalan yang akan mereka tempuh nanti. Berarti, selama ada orang-orang baik seperti Pak Wiryo dan Bu Sarinem, mungkin rumah itu akan selalu ada, ya? Pak Darto mengangguk mantap. Mungkin bukan rumahnya, tapi rasanya, kehangatan itu yang sulit hilang. Mereka berpamitan. Pelukan hangat dengan Pak Darto dan istrinya, serta beberapa warga desa yang kini sudah akrab. Motor melaju perlahan melewati jalan berbatu, menyusuri pematang sawah, dan akhirnya sampai di jalan utama.